Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wa ba'du an al-Fatih ibni Sa'din anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu yaumal fitri wa yauman nahri wa kana al-Fatih ibnu Sa'din ya'muru ahlahu bil husli fi hadhil ayami. Rawahu Abdullah ibnu Ahmad. Artosipun an al-Fatih ibni Sa'din utawi hadis menika bersumber saking al-Faqih bin Sa'ad anan nabiya sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam mugi-mugi paring rahmat sapa Allah paring rahmat alai dumateng Nabi wasallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah. Kana wis ana sapa Nabi yaktasilu kang mandi jinabat sapa Nabi mandi jinabat yaumal fitri pada hari raya Idul Fitri wa yauman nahri dan mandi jinabat pada hari raya Idul Adha. Wa kana lan wis ana sapa al-Faqih ibnu Sa'din al-Faqih bin Sa'ad ya'muru kang merintah sapa al-Faqih bin Sa'ad merintah ahlahu dumateng keluargane al-Faqih bil husli diperintah untuk mandi jinabat fi hadzil ayami ialah mandi jinabat pada hari-hari tersebut yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Rawawis ngriwayatna ing hadis ngriwayatna sapa Abdullah Imam Abdullah ibnu Ahmad Abdullah bin Ahmad. Hadis bersumber dari al-Faqih bin Sa'ad. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mandi pada hari raya Idul Fitri dan mandi pada hari raya Idul Adha. Dan al-Faqih bin Sa'ad juga memerintahkan keluarganya untuk mandi pada hari-hari tersebut yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad. Para hadirin jamaah salat subuh ingkang minulya, hadis ingkang sampun kula waos kula wau ten ngriki kula paringi tema. Kula paringi judul inggih menika bab sunah mandi janabat pada dua hari raya, ialah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Para hadirin, alhamdulillah dinten menika tanpa terasa puasa kita sudah mendapat 1 minggu lebih, mendapat 8 hari insya Allah. Pada minggu kemarin, mohon maaf kami tidak bisa bertugas pada hari puasa yang pertama karena saya gentang, ngeblak di rumah sakit, di infus karena saya lagi sakit. Dan alhamdulillah sekarang sudah sehat, maka bisa tampil di atas mimbar seperti ini, bahkan tersyuting oleh kamera. Ini mana katanya masjid punya teknisi youtubernya, kok nggak ada ini. Ya terpaksa saya menggunakan ide dan gagasan sendiri, saya youtuber sendiri, bahwa kuliah subuh ini nanti bisa masuk ke dalam medsos, media sosial, yang masuk TikTok, yang masuk Facebook, yang masuk YouTube. Maka karena kita ini sudah di era teknologi, pengajian-pengajian seperti ini bisa mendunia. Tidak hanya sekedar bisa sampean dengarkan, tapi orang di penjuru bumi manapun bisa menonton, mendengar kuliah subuh semacam ini karena difasilitasi dengan internet. Bapak Ibu hadirin, ingkang dimaksud kalian judul kala wau
Bilih sampean nek kapan gelem adus jinabat sadurunge lunga salat riyaya Idul Fitri utawa sampean kok gelem adus jinabat sadurunge budal salat riyaya Idul Adha ngoten niku sampean badhe angsal kesunatan oleh ganjaran gede sebab sampean niru lakune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara mandi jinabat sadurunge yaya Idul Fitri utawa sadurunge yaya Idul Adha, Nabi Muhammad tidak memerintahkan secara lisan dalam hadis ini, tapi beliau langsung praktek nyontoni bila saben-saben budal berangkat lunga salat riyaya Idul Fitri Gusti Nabi Muhammad adus jinabat rumiyin. Semono uga nek kapan budal salat riyaya Idul Adha ugi adus jinabat rumiyin. Lakon iku jenenge amalan sing dipraktekno, sing dicontohno dumateng baginda Nabi. Dewek tiba umat nyontoh wong nabine ngono kok umate ya nyontoh nabine apa sing dilakoni nabine banjur dewek gelem nglakoni, maka kita akan mendapat kesunatan pahala dari kesunatan tersebut. Itu adalah maksud daripada judul ingkang kula sebut kala wau. Dene penjelasanipun kados mekaten. Hadis yang telah kami baca tersebut di atas adalah memberikan satu penjelasan bahwa Rasulullah SAW itu memiliki kebiasaan mandi jinabat sebelum melaksanakan sholat pada 2 hari raya, ialah hari raya Idul Fitri adus jinabat dulu, ialah pada hari raya Idul Adha juga mandi jinabat terlebih dahulu. Ini namanya amalan lakon yang dilakoni dening Nabi dewek Nabi Muhammad. Maka kita sebagai umat nyontoh meneh nek kapan wis tiba salat hari raya ojo langsung nang lapangan, ayo keramas dhisik, disampo rambute, awake disabun, gigine disikat dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita bersihkan sebersih mungkin. Nek kapan wis praktek ngono berarti sampean padha karo nabine sampean. Dene sampean gak iso praktek ngono, keseron wis duwe ilmune kok gak praktek. Nek kan wis duwe ilmune karek praktek. Apa wis duwe ilmune. Ilmu tekan iki ngaji saiki. Bapak hadirin yang kami hormati, mandi pada hari raya itu hukumnya sunat, bukan wajib. Ya tegas nih sampean lakoni dapat pahala, kalau tidak sampean lakoni tidak mendapatkan pahala. Itulah pengertian daripada sunat. Kalau wajib ya beda lagi. Wajib dilakoni kok mlebu swarga wong dilakoni kok. Gak dilakoni kok neraka kapok. Wong wajib kok gak dilakoni ya neraka nek kapan gak dilakoni. Nek dilakoni swarga itu wajib. Kadene poso wajib dilakoni kok swarga. Gak dilakoni neraka. Mulane ana warung-warung nek ditebani. Iki kan berarti simbole wong gak poso iku. Kok neraka iku wong wajib kok gak dilakoni. Kapok meneh di obong bari Gusti Allah ning neraka. Nah sing tepak kepiye, sing tepak posone ya wis gak kate dilubengi warunge wis ditutup ae lah. Oh jenenge poso kok menghormati poso kok ngono. Menghormati poso ayo poso bareng-bareng. Den sing gak diposo wis gak dilayani, wis gak diurusi. Ben ngono kepiye tingkah polahe. Iku kok sedane ditata iki desa iki ditata iki aja sampai seperti itu agar tertib dan saling menghargai sesama umat Islam. Bapak Ibu hadirin, tujuannya apa sih mandi janabat itu? Tujuannya adalah untuk satu, membersihkan diri sebelum berkumpul dengan kaum muslimin. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menunjukkan keindahan dan kesempurnaan syiar Islam. Dan yang ketiga, tujuannya adalah untuk menghormati hari raya sebagai hari besar umat Islam. Bapak Ibu, riwayat ini dibawakan oleh Abdullah bin Ahmad, putra dari Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama besar dalam bidang hadis dan fikih. Para ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik juga menganjurkan mandi jinabat
pada hari raya berdasarkan aksar dan praktek dari para sahabat. Sampai saat ini pembahasan dalam materi fikih pada kuliah subuh yang kami sampaikan adalah masih membahas tentang masalah mandi jinabat. Nah, jadi beberapa minggu ini saya gak ono enteke sing dibahas adus jinabat sampai pagi ini bahasan ini adus jinabat. Mandi jinabat itu termasuk bagian daripada syariat agama Islam yang dapat kita lakukan tidak hanya dalam satu keadaan saja, tetapi dalam beberapa keadaan. Beberapa keadaan tersebut antara lain: satu, setelah melakukan hubungan suami istri secara syar'i, kita itu diwajibkan, diperintahkan agar mau melaksanakan mandi jinabat. Ojo sampai wong Islam mari kumpul bojo lanang wedok suami istri dadak kados jinabat. Kok kena perkara iku meneh. Nek kapan mari kumpul suami istri sebelum sholat wajib melakukan mandi jinabat. Dan kemudian ketika hendak berangkat melaksanakan sholat Jumat secara syar'i kita juga disunahkan untuk mandi jinabat. Kemudian berikutnya yang ketiga, setelah hendak berangkat sholat Idul Fitri, hendak berangkat sholat Idul Adha, kita juga dianjurkan, disunahkan untuk mandi janabat terlebih dahulu. Dalam satu tahun umat Islam memiliki 2 hari besar, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Biasanya 2 hari raya ini wong Islam ku lunga sembahyang tahunan yo. Nek kapan dina raya Idul Fitri lapangane bak, tapi nek kapan subuh gak ngebegna mek separo. Bener e kepiye subuh iki beko. Wong gambaran iki umpama sampeanku dikai semper mbak Gusti Allah. Semper ora gak nduk sikil ya. Ora gak iso mlaku ya, ngesot ya, mbrangkang ya gambarane. Mas senajan ngesot kaya ngono, sampean mesti mbrangkang. Lu mau masjid butuh apa? Njupuk ganjaran loro sing gedene ngluwahi donya sak isine. Bakal dijipik nganggo cara mlaku ngesot semper. Dadak sampean gak semper. Sikile lho sik sempurna utawa iso mlaku. Njupuk ganjaran gedhe lho gak iso. Apa perkarane kurang percaya mbari Gusti Allah iku dadine bejo-bejo sampean iso lunga ring masjid, iso nglakoni ganjaran salat subuh 2 rakaat sadurunge salat subuh. Oh iku ganjarane gede katimbang donya sak isine. Mula sebab iku nek kapan kering azan subuh ayo segrikat, ayo dijupuk ganjaran sing gedene sak donya iku mau, aja sampai dilewatkan. Dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha, Nabi Muhammad SAW selalu mandi janabat sebelum beliau berangkat menuju lapangan tempat pelaksanaan sholat. Nah, perilaku Nabi yang seperti ini menunjukkan bahwa sebelum berangkat menuju Idul Fitri dan sebelum berangkat menuju Idul Adha, kita itu disunahkan untuk membersihkan seluruh anggota badan dengan cara mandi jinabat. Dalam hadis yang telah saya baca di atas terkait dengan mandi jinabat pada hari raya Idul Fitri, pada hari raya Idul Adha, Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan secara lisan, tetapi beliau langsung memberikan contoh melalui perbuatannya, yaitu beliau mandi janabat sebelum sholat Idul Fitri dan sebelum sholat Idul Adha. Mengapa? Karena mandi janabat sebelum sholat hari raya Idul Fitri dan sebelum sholat hari raya Idul Adha merupakan amalan Nabi. Maka sudah sepatutnya kita mencontoh dan meniru serta menteladani amalan tersebut, yaitu melakukan mandi janabat sebelum berangkat sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Diharapkan dalam situasi hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha bukan hanya diri kita sendiri yang melaksanakan mandi janabat, tetapi seluruh anggota keluarga, mulai dari anak-anak, istri, cucu, kakek, nenek yang ada dalam lingkungan keluarga kita, semuanya kita anjurkan, kita perintahkan, kita sarankan, kita himbau
agar mereka mau mandi janabat sebelum berangkat sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Nah, kesimpulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi janabat pada hari raya Idul Fitri dan mandi janabat pula pada hari raya Idul Adha. Mandi janabat pada hari raya hukumnya adalah sunnah, dianjurkan bagi setiap muslim untuk membersihkan diri sebelum sholat hari raya. Nah, kebersihan dan kerapian merupakan bagian daripada syiar agama Islam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kiranya seperti itu maksud hadis yang saya baca, semoga bisa kita pahami untuk dipraktekkan dalam ibadah kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sekian ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.